Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan memaparkan materi tentang perkalian matriks. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Firna, Waade Nur Alia, Zidan Ardiansyah, dan Zidan Haira. Jadi sini akan memasuki materi pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang diatur dalam baris dan kolom membentuk suatu persegi panjang. Setiap elemen di dalam matriks disebut elemen matriks dan biasanya ditulis dalam tanda kurung siku atau tanda kurung biasa. Yang pertama adalah struktur matriks. Matriks di atas memiliki dua baris dan dua kolom, disebut matriks berordo 2x2. Yang kedua, elemen matriks. Setiap nilai di dalam matriks disebut elemen. Yang ketiga, simbol dan notasi. Matriks biasanya ditulis menggunakan huruf kapital dan elemennya dengan huruf kecil disertai indeks. Yang keempat, fungsi matriks dalam kehidupan nyata. Pemrosesan gambar. Yang kedua, sistem persamaan linear. Yang ketiga, peramalan ekonomi. Dan keempat, robotika dan AI. Jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Matriks yang ini hanya mempunyai satu baris dengan beberapa kolom. Misalnya berada 1x4 karena bentuknya data seperti deretan angka. Ia sering dipakai sebagai vektor baris untuk operasi dot product atau representasi data satu dimensi. Yang kedua, matriks kolom. Kebalikan matriks baris, ia memiliki satu kolom tetapi bisa banyak baris. Yang ketiga, matriks nol. Matriks nol adalah matriks yang bernilai 0 di semua elemennya. Yang keempat, matriks persegi merupakan matriks yang memiliki jumlah baris yang sama dengan kolomnya, seperti matriks ordo 2x2, 3x3, dan seterusnya. Yang kelima, matriks segitiga atas merupakan bentuk matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0, sehingga seolah-olah berbentuk segitiga. Yang keenam, matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah merupakan matriks persegi yang elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Yang ketujuh, matriks diagonal merupakan matriks persegi yang semua elemen yang bernilai 0 kecuali diagonal utamanya. Yang kedelapan, matriks identitas merupakan matriks diagonal yang setiap elemen diagonal utamanya bernilai 1. Lalu yang terakhir ada matriks singular, merupakan matriks yang determinannya bernilai 0. Artinya, kamu bisa menentukan singularitas matriks melalui perhitungan karena tidak bisa dilihat secara visual, hanya dari bentuk matriksnya saja. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah sifat-sifat matriks. Sifat-sifat matriks berlaku pada saat matriks dioperasikan dengan metode hanya berlaku pada matriks yang memiliki ordo yang sama. Jika ordo antar matriks yang berbeda, maka tidak bisa dilakukan penjumlahan. Misalnya, ordo pada 2x2 dan antar matriks 3x3. Selanjutnya di sini terdapat beberapa sifat, yaitu pertama, komutatif atau pertukaran. Misalnya A plus B sama dengan B plus A. Jadi penjumlahan matriks yang bersifat komutatif itu artinya urutan penjumlahan tidak mempengaruhi hasil. Yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan. A plus B di dalam kurung A plus B ditambah C sama dengan A plus B tambah C. Itu adalah sifat yang berarti pengelompokan matriks saat penjumlahan tidak mengubah hasil akhir. Yang ketiga adalah elemen identitas atau matriks nol. Misalnya, A plus matriks 0 sama dengan matriks 0 plus A. Jika matriks 0 itu berarti matriks 0 adalah semua elemennya bernilai 0. Maka penjumlahan dengan matriks 0 tidak mengubah matriks asal. Yang keempat adalah inverse penjumlahan atau matriks negatif. Contohnya adalah A plus min A sama dengan min A plus A. Jadi setiap matriks A memiliki inverse penjumlahan min A, yaitu matriks yang semuanya elemennya dikalikan dengan min 1, sehingga jumlahnya menghasilkan matriks 0. Selanjutnya adalah sifat pengurangan matriks. Jadi pengurangan matriks contohnya adalah A kurang BA dikurang B itu sebenarnya adalah penjumlahan matriks dengan negatif matriks B. Oleh karena itu, sifat-sifatnya mirip dengan penjumlahan matriks, tetapi ada beberapa perbedaan penting. Yang pertama adalah komul atau tidak komutatif. Pengurangan matriks tidak komutatif karena urutan pengurangan memengaruhi hasil.
Yang kedua adalah tidak asosiatif. Pengelompokan pengurangan matriks tidak bersifat asosiatif, artinya hasil bergantung pada urutan operasi. Yang ketiga adalah elemen identitas atau matriks nol. Jika matriks nol dikurangkan dari A, hasilnya akan tetap A. Jika A dikurangkan dari matriks nol, hasilnya adalah min A. Jadi yang keempat adalah invers penjumlahan atau hubungan dengan negatif matriks. A dikurang A sama dengan 0 menghasilkan matriks 0. A kurang A sama dengan 0 menghasilkan matriks 0. Nah, jadi pengurangan suatu matriks dengan dirinya sendiri menghasilkan matriks 0. Yang kelima adalah distributif. Distributif terhadap perkalian skalar. Misalnya, skalar dalam kurung A dikurang B sama dengan skalar A dikurang skalar B. Perkalian skalar dapat didistribusikan ke dalam pengurangan matriks. Selanjutnya adalah sifat perkalian matriks. Perkalian antara dua matriks bisa dilakukan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Misalnya, matriks ordo 2 kali 3 bisa dikalikan dengan ordo 3 kali 2. Matriks ordo 3 kali 1 bisa dikalikan dengan ordo 1 kali 3 dan seterusnya. Ketentuan ini tidak bisa dibalik. Jadi, pada perkalian matriks berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah sifat asosiatif, yang kedua distributif, dan yang ketiga adalah perkalian dengan matriks nol. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya, yaitu Jidan Haira. Inverse matrix. Baik, saya akan melanjutkan materi ini. Materi selanjutnya, inverse matrix. Pengertiannya, inverse matrix adalah suatu bentuk kebalikan dari sebuah matriks. Jika suatu matriks A memiliki inverse, maka... Udah direkam belum? Udah dari tadi, Cok. Udah 1 menit nih. Off semuanya, Alia. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh matriks. Yang pertama itu ada matriks 2 kali 2 yang diketahui A sama dengan 4 dan 7, kemudian 2 dan juga 6. Langkah pertama, kita harus menentukan determinan dari matriks tersebut dengan menuliskan contoh, yaitu determinan A sama dengan A kali D, kemudian dikurangi hasil kali dari B dan C. Kemudian kita kalikan 4 dengan 6, kemudian kita kurangkan 7 dikalikan 2. Di situ akan terlihat yaitu 24 dikurangi 14 sama dengan 10. Kemudian langkah kedua, rumus inverse matrix 2 kali 2. Diketahui A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A, kemudian dikalikan dengan D min B, kemudian min C dan juga A. Kemudian langkah ketiga, kalikan skalar 1 per 10. A pangkat min 1 sama dengan hasil dari setelah kita kalikan skalar 1 per 10 yaitu 0,6, min 0,7, kemudian min 0,2 dan 0,4. Kemudian hasil akhir A pangkat min 1 sama dengan 0,6, min 0,7, min 0,2, 0,4. Sebelumnya pada langkah kedua, pada inverse matrix 2 kali 2, kita harus mensubstitusikan nilai dari rumus tersebut. Ditemukan bahwasanya A pangkat min 1 sama dengan 1 per 10, kemudian kita kalikan dengan matriks tadi ya, matriks A tadi yaitu 6, min 7, dan min 2 dan 4. Kemudian masuk contoh matriks 3 kali 3. Diketahui A sama dengan 1, 2, 3, kemudian di baris kedua 0, 1, 4, dan terakhir yaitu 5, 6, dan 0 atau 0. Langkah pertama, kita harus menghitung determinan. Determinan A sama dengan 1 pangkat 1 dan 4 dikurangi 2 pangkat 0,4 ditambah 3 pangkat 0,1 per 6
5,0 Maksudnya di situ disebutkan bahwasanya 1 pangkat 1,4 per 6,0 dan lain-lain. Kemudian kita menghitung minor-minornya, yaitu 1,4 sama dengan 1 dikalikan dengan 0 sama dengan 4 kali 6 sama dengan min 24 06,0. Kemudian 0,4 sama dengan 0,0 sama dikurangi 4 kali 5. Ditemukan jawaban yaitu min 20. 0,1 sama dengan 0,6 dikurangi 1,5 sama dengan min 5,6. Kemudian langkah kedua yaitu cari matriks kofaktor A. Kofaktor A sama dengan min 24, 20, min 5, 18, min 15, min 4, 5, min 4, 1. Kemudian langkah ketiga yaitu transpose matriks kofaktor atau adjoint A. Adjoint A sama dengan transpose kofaktor A sama dengan min 24, 18, 5, 20, 15, min 4, min 5, min 4, 1. Yang kemudian langkah keempat yaitu hitung inverse A. A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A sama dengan 1 kali adjoint A. Ditemukan hasil bahwasanya A pangkat min 1 sama dengan min 24, 18, 5. Kemudian baris di kedua 20, min 15, min 4. Kemudian di baris ketiga min 5, min 4, kemudian 1. Cukup, terima kasih. Saya lanjutkan kepada Firna Almira. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.